Perkara beliau mengajak orang beribadah atau beragama dengan cara yang gampang. Ya kan? Gampang kan? Beribadah dengan cara yang gampang. Ibadah yang gampang itu barometernya seperti apa? Apakah kita itu memiliki barometer sendiri-sendiri, Mas Pras? Jangan seperti buah kedong-dong, di luar bagus, di dalam ruwet. Kan stres itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Semoga untuk teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas. Setelah beberapa jam video dari Kiai Idrus Ramli diupload yang membahas tentang Abu Jahal, meninggalnya Abu Jahal, dan cerita itu diungkapkan oleh Kiai Idrus Ramli bertepatan dengan meninggalnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ini sungguh menyakiti banyak hati umat ya teman-teman. Ketika Ustadz Idrus Ramli membuat video yang sudah dipost oleh beliau mengenai cerita Abu Jahal yang bertepatan dengan wafatnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, menurut Mas Pras, Mas Heri Pras, itu menyakiti hati umat. Ya tentu sama Mas Heri Pras. Ketika para ustadz-ustadz Salafi Wahabi itu mengklaim, menuduh ustadz-ustadz di luar mereka itu adalah sebagai ahlul bid'ah, itu juga tentu menyakiti hati umat. Padahal itu adalah masalah yang khilafiyah. Itu adalah masalah-masalah yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Sehingga klaim atau tuduhan ini ya juga tentu sama menyakiti hati umat. Jadi begitu Mas Pras. Kita bisa menyaksikan sendiri di sini teman-teman bahwa dulu Ustadz Yazid ini yang sangat-sangat dibenci oleh banyaknya orang, bahkan beliau sampai mau dibunuh, mau dibakar rumahnya, orang-orang preman-preman bayaran dan lain sebagainya bawa parang teman-teman. Allah. Perkara apa? Perkara beliau mengajak orang beribadah atau beragama dengan cara yang gampang. Ya kan? Gampang kan? Beribadah dengan cara yang gampang. Ketika ada orang meninggal, begini tata caranya. Gak perlu tahlilan karena itu bisa memberatkan dan juga bisa menyusahkan orang yang ditinggal. Ibadah yang simpel, ibadah yang ringan, ibadah yang gampang itu barometernya seperti apa? Apakah kita itu memiliki barometer sendiri-sendiri, Mas Pras? Apakah barometer simpel itu menurut Salafi Wahabi atau menurut syariat? Kalau kita kembalikan menurut masing-masing, tentu orang-orang yang melakukan tahlilan atau juga maulidan, dia menganggap bahwa ibadah itu simple, yang itu simple gitu, nggak memberatkan sama sekali, enggak. Tapi kalau diukur melalui pemikiran sampean dan Salafi Wahabi ya mungkin itu ibadah yang berat. Rasulullah itu pernah ibadah sholat sunnah. Ini riwayat dalam hadis, Rasulullah itu pernah sholat sampai kakinya bengkak. Kemudian ditanyakan, ya dengan itu sudah pasti masuk surga tapi kok ibadahnya tetap kencang? Kira-kira maknanya begitu. Lalu dijawab oleh Rasulullah, afala an akuna abdan syakuro au kama qol hadis. Apa aku nggak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Lah, ini kan begini Mas, Rasulullah sendiri itu begitu gemar untuk beribadah. Dalam riwayat hadis sampai kakinya bengkak. Ini kan kalau ditinjau secara pribadi masing-masing, ya berat. Menurut saya loh berat itu. Sampai kakinya bengkak. Seumur-umur kita belum pernah melakukan sholat yang sampai seperti itu. Nah, ini kan ukuran gampang simpel itu seperti apa? Kalau menurut Salafi Wahabi bahwa maulidan kemudian tahlilan itu memberatkan, ya monggo nggak usah ngelakukan, nggak masalah gitu loh. Tapi jangan menyalahkan orang-orang yang melakukan tahlilan atau melakukan maulidan dan mengklaim bahwa itu ibadah yang memberatkan. Itu yang keliru. Di sini ustadz-ustadz Salafi cuma bagian itu kok, yang ingin ngajak kita beragama dengan cara yang simpel. Mau ikut kajian ya di masjid begitu, nggak perlu mengadakan majelis-majelis sholawat cingkrak joget, dan akhirnya apa? Kita terperosok kepada bid'ah-bid'ah yang kita anggap baik di situ. Padahal tidak ada yang namanya bid'ah baik ya. Meskipun kita menganggap baik, tentu yang namanya bid'ah ini akan membawa kita pada improvisasi dalam beragama. Menyikapi masalah improvisasi dalam beragama atau bahasa lainnya tadi katanya bid'ah, ya kita sebagai aswaja itu tidak serta-merta kemudian membuat ibadah baru Mas Heri. Jadi ketika ada suatu amaliyah dan di sana ada dalil khusus, ya sudah kita amalkan semampu kita ya.
Kemudian ketika tidak ada dalil secara khusus, maka akan dicarikan dalil secara umum. Makanya dalam mazhab Syafi'iyah itu dikenal dengan bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu apa? Bid'ah hasanah yang mungkin tidak ada dalil secara khusus tapi ada dalil secara umum. Makanya Ustadz Firanda juga sudah mengakui bahwa dalam mazhab Syafi'iyah itu ada dalil secara umum dan ini tidak dikategorikan sebagai bid'ah. Adapun improvisasi atau bid'ah yang dolalah ya ada juga ya. Ada juga dan itu tidak diamalkan. Itu bahkan juga kita mendakwahkan untuk tidak mengamalkan hal itu. Seperti misalnya sholat roboib dalam I'anatul Thalibin, misalnya Fathul Mu'in, itu termasuk bid'ah dolalah yang tidak ada dasarnya. Jadi mengimprovisasi agama yang sesat itu adalah misalnya menambah hal-hal yang sudah qot'iyah. Misalnya sholat duhur kok 5 rakaat, ya tentu ini bid'ah yang dolalah. Atau membuat sholat sunnah seperti tadi, sholat sunnah rawaib. Nah itu tentu yang tidak dianjurkan dan itu juga kita larang, Mas. Jadi bukan improvisasi agama itu kemudian kita membuat ibadah baru. Nggak ada, di tahlilan itu nggak ada yang baru, Mas. Semuanya ada dalilnya, meskipun dalil tersebut bersifat umum. Dan kita lihat betapa indahnya ajaran Salafi ini ketika orang memuliakan seorang guru. Bukan gulu ya, bukan gulu. Karena Ustadz Yazid sendiri melarang kita untuk gulu. Ketika ditanya oleh jemaah, wahai Ustadz Yazid, bagaimana kalau tidak ada engkau, tidak ada Ustadz Abdul Hakim, siapa yang mau kita ikuti? Sampai bertanya seperti itu. Pertanyaan yang gulu, kata beliau. Beliau mengaku sendiri kalau kita bisa salah, kita bisa keliru, kita bisa khilaf. Maka apapun yang salah jangan diikuti, dan apabila benar, itu pasti datangnya dari Allah. Hamid mengatakan bahwa itu bukan bentuk hulu. Tapi ketika Ustadz Yazid Jawas itu salah dalam berfatwa, tapi Anda bela, Mas, ini apa bukan hulu? Mestinya kalau sampean jujur fatwa Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas itu salah, maka harus sampean objektif dan katakan salah, bukan malah sampean bela ya. Jadi lucu, Mas, sampean itu mengatakan bahwa itu bukan hulu, tapi Anda sendiri itu membela Ustadz Yazid. Misalnya dalam fatwa mengenai pengumuman kematian, kemudian masalah tentang orang yang belajar IPA itu kufur, dan yang lain-lain. Banyak juga Wahabi-Wahabi yang kemudian membela tentang pendapat Ustadz Yazid. Jadi kalau kita lihat dari oknum-oknum Habib, oknum Kiai, Gus memberi jaminan tiket VIP masuk surga, beda sekali akhlaknya. Hei Maman, saya tahu kalau ente itu pemaksiat dan lain sebagainya, fasik, maka dari itu saya kasih tiket, Man, nih masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau ditanya sama makan nakir, gak usah dijawab, langsung masuk. Kalian tidak akan pernah menjumpai akhlak seperti ini pada dakwah-dakwah Salafi. Tidak akan pernah. Mengenai akhlak, sebenarnya begini, Mas. Akhlak itu kita pelajari sebenarnya bukan untuk menghakimi seseorang ya. Jadi akhlak itu ya kita amalkan, bukan untuk dijadikan pembanding atau penyeimbang antara si A dan si B. Itu tidak seperti itu sebenarnya. Bukan untuk membandingkan antara ustadz atau gus kiai yang berpaham aswaja dengan ustadz-ustadz yang berpaham wahabi. Kemudian saya bandingkan akhlaknya, kemudian dijadikan barometer bahwa yang A salah dan yang B benar. Nah, ini bukan begitu, Mas. Fungsinya akhlak itu enggak di situ, enggak. Nah, adapun beberapa video yang ditampilkan oleh Mas Heri Pras mengenai ada seseorang yang membawa keranda sambil joget-joget sambil bermain, tentu saja itu oknum. Kalau kita melihat kenyataan, aswaja itu ketika mengantarkan jenazah ya enggak main-main seperti itu, Mas. Nggak seperti itu, ya normal aja gitu loh, dipakai keranda normal, nggak ada yang sampai jingkrak-jingkrak begitu, nggak ada. Kalaupun ada, mungkin itu orang awam, Mas. Dan jangan kira bahwa aswaja itu mengajarkan seperti itu nggak mengajarkan, Mas Ri. Jadi memang ya itu improvisasi orang itu sendiri. Jadi memang kita nggak mengajarkan hal-hal begitu. Semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab.